dan kepada hadirin mu'alif kitab Fathul Qorib serta segenap masyayikh guru-guru kita semuanya yang telah meneruskan ilmu kepada kita. Harapannya semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan ilmunya. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala manawu bi salafina sholihun li ridhoillah wa li syafaati rasulillah wa li qadai hajatina wa hajatikum min hawaijid dini dunia wal akhirah bi barakati Syekh Muhammad Qasim Al-Ghazi wa bi barakati Abu Syuja Al-Asbihani wa bi barakati mu'alif kitab Bajuri Syekh Abu Bakar Muhammad wa bi barakati Ki Abdul Karim Ki Marisu kita dan Ki Marisu Ki Haji Idris Kasis Mansur Ki Abi Buddha Sani Ki Mahmud Rusli Ki Mansur Ki Karim wa bi barakati Ki Haji Ahmad wa bi barakati Ki Jasudi Ki Abdullah wa bi barakati Ki Ulil Bangkalan Ki Hamid Aswan Ki Hashim Asy'ari a'adzallahu alaina min barakatihi wa karamatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa bi barakati jami'il mustahiqin tarallahu rahmu bi sihhatin wa afiyatin wa salam lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Hada faslun. Fasal ini menjelaskan tentang nisab dahabi, nisab emas, batas dari wajibnya kita mengeluarkan zakat berupa emas. Nah, sekarang emas angin sini kata duwe akeh terus ya opo, terus bagaimana? Emas kan sekarang paling punyanya 10 gram ya, nggak sampai banyak. Terus gimana? Nah, ternyata emas di sini kalau secara sejarahnya dulu alat tukar itu bukan rupiah, bukan uang, tapi emas dan perak. Maka kalau kita punya uang sebanyak emas dan perak ini juga termasuk wajib zakat. Kita punya uang sebanyak dari emas dan perak yang akan kita bahas. Wa nisabud dahabi, nisabnya emas itu isruna miskolan, 20 miskol, 20 miskol tahdidan dengan ukuran pasti, artinya pas tidak kurang. Ukurannya 20 miskol pas tidak kurang. Kalau kurang dari 20 miskol tidak wajib. Biwazni makkata, miskol itu ukuran dari ukuran yang ada di kota Makkah. Kalau di sini kan bukan miskol, di sini gram ya, gram. Nah, kalau digramkan itu yang saya tulis dari guru waktu ngaji, ternyata bukan 84 Ustaz. Kalau yang viral di buku-buku itu kan 84 gram ya. Ini dari keterangan kiai saya 7,75 gram. Oke. 7,7 7,5 gram. 77,5 gram. Saya ulangi lagi 77,5 gram. Itu yang saya catat dari keterangan guru saya. Kalau di buku-buku itu biasanya 84 nih. Ini ada footnote, ini pentingnya ditulis keterangan dulu ya, ini 77,5 gram. Itu kalau digramkan, ini harus emas murni. Emas murni itu berapa karat? 24 karat. Kalau emasnya tidak murni kan ada yang emas campuran 12 karat
atau 14 karat dicampur dengan bahan lain emas, ya nggak wajib berarti. Bisa wajib kalau sudah mencapai murninya itu 77 gram. Sampai punya emas semisal 12 karat sebanyak 77 gram, okay. Kualitas emasnya hanya 12 karat, tidak 100%, berarti kan secara keseluruhan belum sampai 50% saja nih, tidak sampai murni 24, berarti tidak wajib. Kecuali meskipun itu emasnya tercampur sampai 150 gram sama 150 gram, yaitu emasnya yang 12 karat. Itu kan kalau dikalkulasikan 50% itu juga batasnya sudah capai nisab, maka wajib zakat. Bisa dipahami ya? Jadi yang wajib zakat itu emas murni. Kalau emasnya bercampur dengan selain emas murni, itu dikalkulasikan semuanya. Ukuran maka wal miskol, satu miskol itu tadi kan bahasanya nisabnya emas itu 20 miskol. Wal miskolu, satu miskolnya dirhamun. Satu miskolnya itu adalah 1 dirham. Satu miskolnya 1 dirham. Wasalah 1 asba'i dirhamin, dan 3/7 dirham. 1 dirham 3/7 dirham itu istilah dari kalau didirhamkan. Kan pertama pakai ukuran miskol dengan ukurannya kota Mekah. Kalau dimiskolkan, 1 miskolnya itu 20 miskol itu kalau didirhamkan, ya, saya ulangi lagi, 20 miskol itu nisabnya utama. Nah, kalau didirhamkan, 1 miskolnya itu adalah 1 dirham 3/7 dirham. Bisa dipaham? 1 miskol itu adalah 1 dirham, ya, dan 3/7 dirham. Wal miskolu dirhamun wa salah 1 asbu'i dirhamin. Per 1 miskolnya itu 1 dirham dan 3/7 dirham. Nah, ini ukuran selodong bulan ya ini. Jadi dari miskol didirhamkan. Ya pangkang bulat saya dirham, karena sini bukan ukuran miskol, bukan ukuran dirham. Di sini ukurannya adalah gram. Gram kan di sini. Jadi dikrus lagi ya. Secara kesimpulannya, kalau digramkan itu sesuai dengan apa yang saya dapat dari guru saya itu 77,5 gram. Itu kalau digramkan. Gampangannya seperti itu. Kalau terlalu jelimet mikirin miskol dan mikirin dirham, ya langsung ambil poin gramnya saja. Wafihi nisabi dahabi rubu'ul usri. Wafihi ay nisabi dahabi rubu'ul usri. Setiap sudah mencapai 20 miskol, atau tadi kalau digramkan itu 77,5 gram, yang harus dikeluarkan itu adalah 1/4-nya dari 1/10. Yang mana itu? Rubu'ul usur, 1/4 dari 1/10. Untuk guru matematika. Kalau cara gampangnya, gampangnya dari uang sekian ambil 10-nya, 10%-nya itu berapa? Kalau diberikan 10, diambil 1/4-nya. Contoh uang 10 juta. 1/10-nya berapa kalau 10 juta? 1 juta. 1 juta. 1/4-nya dari 1 juta. 250. Nah, itu endengannya seperti itu. Kalau di 1/4 1/10 kan angin, 1/4 1/10. Itu secara gampangnya dari 1/10 itu ambil 1/4. Kalau dipersenkan berarti kan 100. Nah, 1/10 sama 1/4. Berarti 10 bagi 4 nih. 2,5%. 10 bagi 4 kan 2,5%. Itu kalau dipersenkan. Tapi supaya gampang ya kayak tadi sudah konsep pakai rubuh usur ini.
ambil 1/10 dulu. Setelah kita tahu 1/10-nya, kita ambil 1/4. Kalau uang 1 miliar, 1/10-nya berapa? Oh, saya hitung. 100 100 juta, ya kan? Dari 1 miliar kan 100 juta 1/10-nya. 100 juta itu ambil 1/4, berarti 25 juta. Kayak gitu saja. Kalau tadi ukurannya 77,5 gram, berarti semisal sekarang harga emas 1 juta. Berarti kita wajib mengeluarkan zakat ketika sudah memiliki 77 gram. Dibulatkan betul. Andi dia nyata. Ketika punya 77 gram berarti wajib zakat. Kalau 1 gramnya 1 juta berarti uang berapa itu? 77 juta. 77 juta itu ambil 1/10-nya berapa? 770. Oke. 770 ambil 1/4-nya dari itu berapa? 700 dibagi 4 berapa? 2, 3 berarti 20 200 jadi 300 gitu. 1, 2 kan 77 770 ya. Itu 1/10-nya 770. Ambil 1/4-nya. Jadi kan 1, 2, 3. Oh 170-an. Kurang lebih 170-an. Dari 777 dibagi 4 kan ambil 1 gitu maksudnya. Paham? Maksudnya paham ya? Kan kalau secara bulat dalam 100.000 1/10-nya berapa? 100.000 10 1/4-nya 10 2.500. Jadi yang 10.000 itu dibagi 4 ya? Kok pusing saya? Yang enak gitu enggak ada ya? aplikasi Yang enak aplikasi yang ada kan ada konsep persen ya. Kalau dipersenkan berarti kan 10 bagi 4 2,5 persen. Jadi ya terbingung juga, begitunya persen kan juga angin. Saya gampang persen ya pakai kalkulator. Cuma pakai konsep kita kan 20 usul 1/4 dari 1/10. Artinya apa? Ketika ada uang bulat ambil 1/10-nya, ambil 1/4-nya. Kalau 1 juta 1/10-nya 100.000, 1/4-nya 25.000. 100 itu dibagi 4, 25 kan 4. Ambil 1. Itulah sedikit zakatnya ya kalau hanya sekitar 77 gram. Kalau misal punya uang sebanyak 1 miliar berat juga. Karena kalau uang 1 miliar zakatnya itu kan 25 juta. Emang gitu. Itu jadi iman. Kalau iman tidak eman. Karena sejatinya kan di awal dikatakan zakat itu adalah sebenarnya nama menambah, bertambah bukan berkurang. Meskipun secara syariatnya uangnya berkurang, secara hakikatnya keberkahan hartanya bertambah, kesehatannya juga bertambah sehat. Daripada nanti Allah mengambil paksa, misal kita sudah wajib zakat, cuma karena tadi eman tidak kita keluarkan. Cara mengambil paksa bagaimana? Dikasihlah penyakit. Dan obatnya itu tidak bisa diobati kecuali dioperasi. Habislah uang 500 juta untuk operasi, doain. Gitu. Jadi ketika kita sudah mampu, minimal keluarkanlah zakat, diniati untuk membersihkan harta yang kita miliki dan kehidupan kita supaya bisa selamat, bertambah yakin sudah. Pun emas dan perak nisabnya itu adalah 20 miskol, atau kalau secara dirham itu 1 dirham 3/7 dirham, atau kalau digramkan itu sebanyak 77,5 gram. Berapa yang wajib dikeluarkan? Yaitu 1/4 dari 1/10. Kalau dipersenkan itu 2,5%. Itu emas dan perak. Wa fi mazada ala isrina miskolan bi hisabihi wa in qalla itu. Dan setiap emas yang lebih dari 77 gram itu tadi, misal lebih 3, berarti kan 80 gram. Lebihnya itu juga dipresentasikan, dikeluarkan zakat. Diikuti semua.
Kalau zakat hewan kan buatan, kayak kemarin kambing nisabnya kan 40. Ketika punya 45 kambing ya tetap satu zakatnya. Sebelum mencapai 121, baru kalau punya kambing 121 zakatnya 2 kambing. Kalau punya 120 berapa zakatnya kambing? Tetap satu, mengikuti zakat nisab yang 40 kambing. Kalau emas lebih sedikit, lebih 1 gram, ikutkan juga dikeluarkan zakat. Punya 78 gram ya juga dikalkulasi semua, dihitung semua, dipresentasi semuanya, dipresentasi semua juga dikeluarkan. Ini bahasanya wa fi mazada bihi sabihi wa in qalla, meskipun lebihnya itu sedikit. Bisa dipahami? Itu tentang nisabnya emas. Sekarang perak. Wa nisabul waraqi, nisabnya perak bikasri ra'i wa huwa al-fiddatu. Warak itu, atau ini bahasanya warik. Warik itu dikasih roh. Kalau kata Fathul Qoribnya dibaca roh. Al-warik itu adalah perak. Nisabnya perak berapa? Mi'ata dirhamin, 200 dirham. Wafihi, setiap 200 dirham itu zakatnya berapa? Rubu'ul usri, yaitu rubu'ul usri yaitu adalah 1/4 dari 10. Wafihi rubu'ul usri. Ketika punya perak 200 dirham, maka zakatnya sama seperti emas, 1/4 dari 10. Wahwa 1/4/10 itu adalah khamsatu darahima, 5 dirham. Jadi 1/4/10 itu kalau didirhamkan adalah 5 dirham. Lah kalau digramkan berapa? 200 dirham itu kalau digramkan berapa? 543,35 gram. 543,35 gram. Itu kalau digramkan dari 200 dirham, 543,3 gram. Wa fi mazada alam ini bihisabihi wa iqala syahid. Sama konsepnya seperti emas dan perak. Setiap yang lebih dari nisab perak itu juga dipresentasikan semua dan wajib dikeluarkan zakat meskipun lebihnya sedikit. Wala say'a fi maghsusi min dahabin aw fiddatin hatta yablugha khalisuhu nisaban. Dan tidaklah juga diwajibkan untuk mengeluarkan zakat baik itu emas ataupun perak apabila tidak merupakan emas yang murni. Bahasanya di sini emasnya itu maghsus, tercampur dengan apa? Besi. Campur dengan apa kalau emas itu biasanya? Selaka. Seloko. Kayak kuningan. Kuningan. Bojo besi. Oh, baja. Tercampur maksud. Kalau tercampur emasnya tidak wajib zakat. Kecuali meskipun tercampur itu kalau diakumulasi semuanya beratnya itu 77 gram. Bisa dipahami? Wala yajibu fil hal'i al-mubahi zakatun. Wala yajibu fil hal'i al-mubahi zakatun. Zakat itu tidak wajib kalau emas atau perak itu digunakan sebagai perhiasan yang diperbolehkan. Sampean punya cincin seberat 77 gram. Pakai. Cincinnya itu 20 gram sama kalungnya 20 gram, antingnya 20 gram, berarti sudah 80 gram. Anting, kalung sama ini semuanya 80 gram kalau dihitung keseluruhan. Yang dicincin di tangan, satu tangan kayak gini susah 20 gram, kalungnya 20 gram, abrosnya 5 gram antingnya kanan kiri 20 gram itu kan sudah sampai nisab, itu tidak wajib zakat kalau bagi wanita. Karena apa? Digunakan untuk berhias. Yang berhias boleh,
Berhias yang boleh kan sebagai cincin, gelang, anting, kalung, pegang bagi wanita. Berarti yang itu yang dipakai. Yang tidak dipakai, yang tidak digunakan berhias. Kayak emas batangan. Ustaz mau tanya. Jadi emas yang dizakat itu yang bener-bener tidak ada campurannya 24 karat gitu ya? Iya. Kalau 16 kan nggak usah ya? Kalau dikalkulasi semuanya, misal sampai punya 16 karat, Ya. tapi dihitung keseluruhannya itu sampai 77 gram ya wajib. Enggaknya cincin yang 16 karat, tapi cincinnya sampai punya sak kerdus. Nah itu. Jadi kalau dihitung keseluruhan 16 dihitung itu seberat 77 gram, maka juga wajib zakat. Wah. Tidak nyampe sih mampu. Selesaikan masalah tanpa masalah. Digadeng nggak tadi? Bang, kalau emasnya itu digunakan untuk berhias yang mubah, maka walaijibu fil halli al-mubahi zakatun. Zakat itu tidaklah wajib kalau digunakan untuk berhias yang dilegalkan oleh syariat. Siapa yang legal untuk berhias menggunakan emas? Kaum hawa, kaum wanita. Meskipun itu emas murni. Meskipun itu emas murni, kalau Ini dipakai semua Bu. dipakai cincin, Indonesia pakai semua. brosnya emas ya, cincinnya emas, bintik emas, pinggele emas, awak itu sampai Manusia emas. itu tidak wajib zakat karena digunakan untuk berhias. Kalau emasnya tidak digunakan berhias, itulah wajib zakat. Tunggu misalnya satu tahun. Setelah 1 tahun baru dikeluarkan. Kalau 11 bulan ditaruh, 1 bulan dipakai. Cerdas. Itulah mengelah kan. Itu mengelah dari hukum. Nah masalah seperti misal 11 bulannya masih 77 gram, 12 bulan kurang sehari dijual segramnya kan kurang. Tidak wajib zakat. Oh anjing Tidak wajib dikasih. karena tidak mencapai 1 tahun. Itu tapi bas walau nakoso dalam kitab bajurinya walau yasiron pada zakat. Jikalau kurang, meskipun kurangnya itu yasir sedikit pada zakat, tidak wajib zakat. Tapi kalau uangnya masih ada, Ustaz. Maksudnya itu kan dijual ya 1 gram. Tapi uangnya masih ada yang uang 1 gram itu. Hasil penjualan itu. Ya wajib, kalau itu termasuk bimujarodati dahab kan. Posisinya uang itu menempati posisinya emas sebagai alat tukar. Berarti entah itu uang atau emas, kalau segitu wajib zakat. Wajib zakat karena uang itu diposisikan Emas. Sebenarnya alat tukar itu bukan kertas. Alat tukar itu adalah emas dan perak. Lah kenapa kok syariat melegalkan di Indonesia dengan uang kertas? Ternyata kertas itu posisinya adalah posisi emas perak. Kalau kertas-kertas biasa yang tidak diposisikan sebagai emas perak tidak sah. Juga kertas rokok. Oke, jadi itu harus bisa nisab dalam 1 tahun ini bahasa dalam kitab bajunya kalau nakoso walau yasirun fala zakat. Kalau berkurang meskipun sedikit kurangnya fala zakat, tidak wajib zakat. Wala budda yakuna yaqinan dan wajib hukumnya harus itu 1 nisab secara yakin. Orang ikut kira-kira ini masuk sampai ini itu tidak boleh. Jadi harus yakin. Di samping itu 1 nisab pas juga wala budda yakuna yakinan harus yakin. Kalau tama fi mizan wa naqasa fi akhir, yang dijaga dengan tadi kan. Seandainya itu sempurna sudah hitungannya sempurna 1 nisab. Namun wa naqasa fi akhir, di akhir-akhir berkurang fala zakata, maka tidak wajib zakat. Kenapa? Li syakki fin nisabi, karena masih ada keraguan di dalam nisabnya. Jadi kalau reksik ragu-ragu tidak wajib zakat. Penak soro aku ini. Sing angel ki wonge. Eman iku. Nek mikir senawi
Nek misalnya punya uang 1 M, 25 juta. Bayangin dong 25 juta. Ya Allah. Lanjut ya. Wa amal muharram kaswari wa khalkhalin li rajulin wa kun sa'atajibu zakatuhi. Tadi kan yang diperbolehkan untuk tidak mengeluarkan zakat apabila emasnya itu digunakan untuk berhias yang legal. Kalau berhias yang haram itu seperti memakai bingle emas. atau memakai gelang bagi kaum laki-laki. Tapi setelah enggak Saya berangkat dulu. Oi, Melarikan diri sama. Lanjut ya. Terakhir wa amal muharram kaswari wa khalkhalin li rajulin wa khunsa fatajibu zakatuhu. Perhiasan yang haram bagi siapa berhias itu haram? Bagi li rajulin wa khunsa, seorang laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan menggunakan bingkel atau gelang yang taruh di kaki. Laki-laki ada hunsa itu bencong. Tapi kalau hunsa yang di kita itu bukan bencong ya. Kalau bencong itu bukan hunsa, laki itu cuma ada pedok. Lek hunsa itu amit, kelaminnya 2, punya senjata, punya donat. Itu jadi terus. Hunsa itu 2 lah. Memang kelainan dari lahir. Ada 2 kelamin. Ya ada donatnya, ada pistolnya. Double. Itu kan masih baina-baina antara laki-laki dan antara perempuan. Itu tergantung yang mana yang menonjol. Sementara kita mengklaimnya ini nonjol yang larangnya penang itu nggak tahu. Yang tahu hanya dia yang merasakan. Ya kadang kayak mana pengen ya kayak mana, kadang ya kayak betul. Karena kelaminnya memang dua. Makanya hunsa itu tidak boleh menjadi imam bagi kaum laki-laki. Kalau untuk kaum perempuan boleh hunsa. Hunsa itu 2 kali. Kalau bencong jelas nggak boleh. Hunsa saja yang 50% itu berpotensi laki-laki, 50% berpotensi perempuan, itu haram untuk memakai emas, digunakan untuk berhias, dijadikan gelang, dijadikan bingle, tidak boleh. Laki-laki ya apalagi tidak boleh. Seumpama Ustadz ya, baru Badru habis tunangan, habis nikah, beli gelang atau beli kalung, Mas nikah lah. 3 gram. sudah punya. Masnya sudah punya. lebih hati-hatinya nanti cincinnya lebih baik jangan emas saja laki-laki. Kalau yang perempuan tidak masalah, karena kalau kaum laki-laki itu haram. Lah kalau semua laki-laki itu punya emas yang berupa cincin, gelang, kalung, itu tetap wajib dikeluarkan zakat. Alasannya kenapa? Karena laki-laki itu tidak boleh berhias dengan menggunakan emas dan perak, baik itu berupa gelas, berupa piring atau lain sebagainya. Untuk laki-laki tidak boleh. Tetap bagi kaum laki-laki ketika memiliki barang-barang itu, ketika sudah capai 1 tahun wajib mengeluarkan zakat. Pun bisa dipahami, bisa dipahami tentang nisab dan perak. Kesimpulannya kalau nisabnya emas itu berapa tadi? 77,5. Miskolnya berapa? 20 miskol. Miskol kalau digramkan berapa? 77,5. 2,5 gram. Kalau perak 200 dirham. 200 dirham. Kalau digramkan 543,35 gram. 35 gram. Berapa yang dikeluarkan dari nisab itu? 1/4 dari 1/10. Unsur 1/4 dari 1/10. Cara ngitungnya ambil 1/10-nya, terus ambil 1/4. Kalau dipresentasikan 10/4 berarti 2,5%.
Kalau bagi kaum wanita, seandainya dia perhiasannya seluruh tubuhnya itu sebanyak 77 gram, dia tetap tidak wajib zakat karena perhiasan bagi seorang wanita itu legal. Kalau laki-laki itu tidak boleh, haram menggunakan emas dan perak, maka tetap wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Pun mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan bermanfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi